Silakan, Pak. Shalom, mari kita berdoa. Apakah suara saya bisa? Dengar, Bang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di malam hari ini kami akan meminta pada Tuhan untuk menguasai kami sepenuhnya di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan sepenuhnya Allah memberi kami sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam menaburkan firman-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, ya Allah, agar kami mengerti akan firman Tuhan, karena ada Roh Kudus yang memberikan pencerahan bagi kami. Firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan menjadi sia-sia, karena kami menyerahkan semua waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah ya Allah, kami telah siap mendengarkan. Haleluya, amin. Saudaraku, mari kita bersama membuka satu bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Roma pasalnya yang ke-10. Kita membaca dari ayat yang keempat sampai yang ke-13. Seperti biasa, karena ini Zoom online, saya akan membaca sendiri, bersuara. Saudaraku yang terkasih, menyimak secara seksama. Perikopnya itu, kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat adalah orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Amin. Tambah 1 ayat 14 ya.
renungkan dari surat Roma ini adalah pengakuan iman pengikut Yesus. Temanya pengakuan iman pengikut Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kadang berpikir begini, ada orang yang sudah melakukan perbuatan dosa, dosa yang sama begitu. Berulang, 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 bahkan tidak ada tanda-tanda untuk bertobat untuk hal yang sama. Boleh disebutkan orang ini sudah terjerat dengan dosa itu saja. Kok bisa kan begitu? Apakah orang-orang yang demikian hanya berhenti melakukan dosa itu ketika dia harus menutup mata selamanya? Apakah harus itu solusinya? Itu yang saya pikirkan. Namun, saya berpikir dari sisi yang lain, sebagai orang percaya. Ketika Yesus datang bagi semua orang, makanya ada dikatakan bukan orang Yahudi, bukan orang Yunani, tetapi bagi semua orang. Ketika Yesus datang bagi semua orang, pertanyaan saya muncul, apakah semua orang itu kebalikan? Yesus datang buat semua orang, tapi apakah semua orang itu menerima kedatangan Yesus? Di situ ada unsur seolah-olah unsur ketidakadilan. Supaya adil, mestinya berpikir begini. Kalau Yesus datang bagi semua orang, maka semua orang harus menyambut dia. Itu baru adil. Kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, seyogianya kita menyambut, bukan? Mari silakan masuk. Tapi kenyataan hidup di dunia ini, ketika tamunya itu seseorang atau satu pribadi bernama Yesus datang, tidak semua orang mau menerima kedatangannya. Dan lebih menarik dan lebih parah dari itu adalah ketika orang yang menerima kedatangannya, tetapi orang itu justru terikat oleh dosa yang sama, berulang-ulang, dan seterusnya. Jadi fenomena-fenomena seperti ini saya berpikir, posisi saya pribadi yang mana? Ya, mohon maaf, internetnya tadi unstable. Jadi saya berpikir, posisi saya di mana? Seperti itu ya. Kalau posisi sejauh saya percaya dan menerima Tuhan Yesus, sudah sampai titik itu. Tapi apakah ketika Yesus sudah masuk dalam diri saya, di hati dan pikiran, apakah saya harus terikat di dosa yang sama? Jadi dosa itu ada banyak. Ini ada satu dosa dalam hidup kita kan ada yang kelihatannya susah untuk dilepaskan misalnya ya. Apakah saya masih posisi yang terikat atau terjaring di dosa yang sama itu? Ya kalau demikian kita kan coba mengagendakan. Yang mana saya berulang-ulang di dosa yang sama ini masih saja begitu-begitu dan begitu. Lalu saya lihat kemungkinan dan hal yang lebih tahu dari saya, dosa itu adalah dosa untuk pengendalian diri khususnya eh, tensi amarah seperti gitu ya. Paling tidak saya berpikir
Sudah ada otakku, hatiku ke sana untuk mencoba mengendalikan diri. Itulah tanda-tanda pertumbuhan rohani. Maka dikatakan pada ayatnya yang ke-8, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Ini suatu istilah teologis. Firman iman. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya sudah tidak bisa lagi mengendalikan dosa yang sama berulang-ulang. Apalagi, apalagi ada sesuatu yang menarik dan saya lihat sendiri di luar diri saya, orang-orang yang casingnya itu sangat rohani, casingnya. Tapi orang Jawa bilang jeroannya atau dalamannya itu tidak seperti casingnya. Sehingga ada iklan, buat apa beli bungkusnya? Yang penting isinya, kan begitu. Jadi tidak berlebihan kalau firman Tuhan katakan apa eh, bersih di luar gitu kan, tapi saya sungguh berhati-hati untuk hidup seperti ini saat di dunia ini. Jangan sampai di luarnya diri tabur bunga-bunga bagus gitu. Mohon maaf agak ngelag ini. Nggak apa-apa, Taas. Ya, mohon maaf. Sudah bisa. Ya, ini internetnya unstable. Nah, jadi ayat 8 saya ulangi. Firman firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Nah, kalau diperhatikan firman itu tidak jauh, dekat ternyata ya, dekat. Tapi mengapa orang bisa terjerat dan susah sekali lepas dari dosa yang dia geluti terus-menerus? Maka Suaranya hilang, Bang. ya, ya sudah baik ya internetnya. Ini saya apa duduknya di lantai 2, jadi agak jauh dari sinyal. Ya, saudaraku, mari kita kembali lagi ke firman Tuhan ini. Dipertanyakan oleh orang-orang, ya, kalau misalnya Yesus nanti akan datang ke dunia ini, apakah suara bisa? Yesus akan datang ke dunia ini, siapa yang akan membawa Yesus turun ke dunia ini? Atau sebaliknya, pada waktu Yesus masih di dunia ini,
Siapa yang membawa Yesus ke kerajaan surga sana? Nah, nas yang dibacakan tadi oleh kita semua atau yang disimak oleh kita semua, yang ada pada ayat 6, nggak nggak usah tanyakan, jangan katakan dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga untuk membawa Yesus turun? Atau siapakah akan turun ke jurang maut untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Maksudnya itu bangkit dari antara orang mati. Tidak perlu tanya seperti itu. Kenapa? Itu sudah pasti karya Allah yang sudah memikirkan naik dan turunnya Yesus, karena itu sendiri Allah, kan begitu. Yang sebenarnya kita lihat adalah diri kita, siapa yang akan menyelamatkan saya dari keterikatan dosa ini? Siapa? Jadi ayat 14 kalau kita turun ke bawah, kalau tidak percaya, tidak mendengarkan, berarti harus ada yang mewartakannya supaya orang menjadi percaya dan orang mendengar berita tentang dia. Itu harus ada. Kembali ke awal. Kalau misalnya Yesus tidak turun ke dunia ini, pasti tidak akan ada orang yang percaya. Bahkan tidak ada orang yang mengenal Yesus. Kan begitu. Karena ada yang turunlah seorang pribadi bernama Yesus ke dunia ini, maka ada orang percaya itu diselamatkan. Sekarang perhatikan pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaannya adalah, ketika seseorang menjadi orang Kristen, mana yang duluan? Percaya Yesus sebagai Tuhannya, atau selamatkan saya dulu supaya saya percaya Yesus adalah Tuhanku? Mana kira-kira yang lebih benar? Saya ulangi, yang pertama, saya percaya dulu kepada Yesus baru saya selamat, atau selamatkan saya dulu baru saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kalau mungkin ada yang ingin open mic, tidak apa, untuk kita perkaya. Mudah-mudahan tadi suara saya tidak tidak putus-putus ya. Kira-kira bagaimana? Karena ya pandangan seperti ini menjadi representatif keberadaan kita sebagai orang percaya. Nah, jelas bukan masalah agama sebenarnya. Tetapi pengelompokan menjadi orang Kristen, mana yang kita terima? Aku percaya kepada Tuhan Yesus, baru aku diselamatkan. Atau selamatkan aku dulu, baru aku percaya kepada Tuhan Yesus. Mana yang lebih dulu? Percaya dulu atau selamatkan dulu? Kira-kira ada yang bisa berargumen? Silakan open mic. Sebentar bang, ada Papi mau jawab. Ya, jawab. Kalau saya Silakan. percaya Ada yang dulu. masuk ya? Kalau saya percaya dulu. Pasti saya diselamatkan. Terima kasih Usinel, itu jawaban Usinel atau Omanel buat kita semua. Coba dong anak muda, bayangkan masuk yang lebih senior bisa ini ya. Mana lebih dulu? Itu tadi salah satu pembuka yang disampaikan oleh Pak, Maminel ya. aku mau coba. Oke. Oh, oke. Ini benar nggak kalimatnya? Karena kita diselamatkan, maka kita percaya. Benar nggak? Salah ya? Ya, putus-putus ya. Ya, nggak denger, Pak. Aku naik aja, Pak. Dengar nggak, Pak?
Oh, karena diselamatkan maka kita percaya begitu ya kira-kira. Iya, bener gak Pak kayak gitu? Iya, Bapak ngelek. Ditampung dulu ya, sudah Oh, dua pendapat. tampung. Ya, boleh-boleh. Siapa lagi? Satu orang lagi deh. Saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada, saya hitung sampai 10. Kalau nggak ada, sampai 20. Nggak nyampe-nyampe. Percaya dulu Bang, sesuai ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, itu Kak Peti ya. Belum bisa dibilang Tante Peti, belum bisa ya. Tante Peti belum bisa ya. Oke ya, sudah ditutup pendaftaran di sini ya. Jadi, back to the basic katanya. Kalau Tuhan Yesus tidak ke dunia ini, orang tidak percaya kepada Yesus atau tidak ada kata Yesus di dunia ini. Kalau nggak turun, benar ya. Tapi ketika Yesus turun, baru orang mengenal sosok pribadi namanya Yesus, anak tukang kayu. Oh, ini orangnya. Kan begitu. Nah, karena Yesus turun, akibatnya muncul pengertian dalam diri kita. Ngapain Yesus turun? Nah, ini dia. Maksudnya dari surga ke bumi. Ngapain? Ayo, coba. Ngapain Yesus turun? Nanti menjawab semua ini. Kan bagi semua orang dia turun ke bumi ini. Ngapain? Yaitu Yaitu, misi. itu ini. Coba-coba apa? Kalau salah maafin. Ini, eh Ya, Tuhan Yesus tuh ke bumi tuh buat ini. Misinya itu memberitakan kerajaan Allah. Ya nggak sih, Pak? Eh, tapi kayak, iya, jadi nanti yang orang-orang percaya itu kan nanti dia memberitakan firman Allah, memberikan kerajaan Allah. Nanti ada tuh orang-orang yang percaya nggak percaya gitu. Terus nanti Tuhan Yesus ini apa namanya eh gimana sih? Jadi juru selamat gitu deh pokoknya menyelamatkan orang-orang tapi yang percaya gitu dari ya penginjilannya. Ya nggak sih? Nggak tahu Pak. langsung hilang wajahnya. Ya, Yesus datang untuk misi keselamatan. Setuju ya? Nah, keselamatannya itu dibuktikan dengan pengorbanannya di kayu salib. Ketika misi keselamatan itu harus diselesaikan, dituntaskan, Yesus memberi pengajaran. Dimulai dari murid-murid berkembang ke pengikut-pengikutnya. Ya, ajaran baru dia menyelesaikan misi keselamatan. Tetapi pada waktu menyampaikan misi ajaran didikan Yesus itu muncul dua jenis manusia, yaitu manusia yang tidak percaya ajaran itu dan manusia yang percaya ajaran itu. Ya, yang pertama yang tidak percaya ajaran itu, yang kedua yang percaya ajaran itu. Makanya Yesus juga diludahi, bukan? Yesus dilempar, bukan? Tidak menerima. Mana ada raja yang lain, kata orang-orang itu di Timur Tengah itu. Ya, jadi mulai kelihatan atau tidak ya? Pada waktu ajaran yang Tuhan sampaikan itu, ada orang yang percaya, ada orang yang nggak percaya. Nangkep ya sampai situ ya. Kemudian orang yang nggak percaya itu melakukan cemooh, menyerang, melempar, meludahi Yesus, bahkan sampai di kayu salib pun dia dihujat. Tapi peranan orang percaya pada waktu ajaran disampaikan, orang percaya melihat penyiksaan Tuhan Yesus itu menangis.
Ini karena dosaku katanya. Orang-orang yang percaya pada masa itu. Ya, apalagi mamanya Maria juga berpikir ini anakku menyelesaikan tugas mulia dari surga. Makanya Maria tidak menarik pasukan Romawi untuk membatalkan penyiksaan itu. Tidak. Ini orang percaya versinya begini. Setelah itu Yesus menjalani tugasnya untuk dibunuh di kayu salib yang nanti tentu bangkit kembali. Jadi kalau dilihat step awalnya apa? Hanya orang yang percaya pada waktu masa ajaran Yesus, maka dia berhak menerima keselamatan di atas kayu salib. Jadi, kalau orang yang tidak percaya pada masa ajaran Yesus, dia tidak akan menerima keselamatan di atas kayu salib. Udah mulai dapat bukan ini gambarannya, frame-nya? Hanya orang percaya maka diselamatkan. Kalau orang yang tidak percaya, dia diselamatkan. Jadi bukan zaman sekarang orang berpikir, selamatkan saya dong, tolong saya dong. Sabar dulu, kamu percaya enggak? Percaya enggak? Kalau enggak percaya jangan ngomong lebih daripada itu. Seperti tadi saya gambarkan, kalau ada tamu datang, kita akan sambut. Benar ya? Ya macam-macam cara penyambutan gitu. Ya jangan sambutnya dengan dilempar enggak, tapi dengan mari masuk kan begitu. Tapi menarik ketika Yesus datang disambut, tetapi tidak melakukan yang disebut menerima dia dalam arti menerima ajarannya, lalu percaya bahwa tamu ini adalah seorang bernama Yesus, tidak sampai tahap itu. Zaman sekarang nampak begitu banyak orang, kamu percaya Yesus katanya, ya saya percaya Yesus, ya menyambut itu maksudnya, menerima Yesus dia sambut, tapi dia terjerat dosa yang sama itu pun menunjukkan dia bisa dalam kategori tidak diselamatkan karena apa yang dilakukan dalam penyambutan itu tidak menjadikan dia menerima ajaran Yesus. Kalau dia menerima ajaran Yesus, itu dia percaya. Ketika dia percaya, dia olah dalam hati dan mulutnya, maka dikatakan firman 8 ya. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Seperti itu. Percaya itu diungkapkan dengan ikrar. Pengakuan iman rasuli diungkapkan. Cukup di situ? Tidak. Ada kata hati di sana. Hati di sana itu tergoda enggak dia? Bergetar enggak hatinya untuk sadar bahwa dosa yang sama ini tidak mewakili mulutku berkata percaya kepada Yesus. Dan ini amat sangat berbahaya. Kalau dikatakan dunia ini sangat kejam dan semakin sangat kejam, ya begini model-modelnya. Kalau dunia ini menyatakan banyak jalan sesat, karena model-model seperti ini, oleh mulutnya mengaku, kamu Kristen, ya saya Kristen. Tapi hatinya dikuasai oleh iblis, kita kategorikan orang tidak percaya. Mana bisa mulut mengaku tapi hati tidak mengaku, saudara? Benar ya? Masih sedikit secara logika agak masih enak diterima kalau hatinya percaya tapi mulutnya nggak percaya gitu. Jadi pura-pura kayak murid Tuhan Yesus yang bernama Simon itu, aku tidak mengenal dia. Mungkin begitulah apa namanya Kristen hangat-hangat apa suam-suam kuku begitu ya. Nah, pengakuan iman pengikut Yesus itu harus diakui dari mulutnya dan dari hatinya. Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi nggak usah tanyakan siapa yang akan membangkitkan dari orang mati. Siapa akan menolong dia dari dalam jurang.
Siapa yang bawa dia ke surga? Siapa yang bawa dia turun dari surga ke bumi kedatang kedua kali? Tidak perlu pertanyakan. Tetapi lihatlah diri, adakah aku percaya dengan mulutku dan di dalam hatiku. Ayat 11 dari 10 dulu ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan di... Orang yang sudah mengaku dengan mulut dan hatinya, sebagai pengakuan iman pengikut Yesus, dia pasti tidak akan dipermalukan. Yang jadi masalahnya begini, sedalam apakah orang percaya itu? Sedalam apakah orang percaya itu mengaku dari mulut dan hatinya bahwa dia percaya kepada Yesus. Sekali lagi, bicara iman, saudaraku. Imannya kuat, imannya nggak kuat, siapapun tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu, yang mengukurkan Allah. Itu yang menjadi tolak ukur untuk tidak dipermalukan di atas muka bumi ini. Makanya ada nats, kalau orang percaya itu tidak akan meminta-minta katanya. Itu beda dengan istilah minta apa saja akan diberikan, akan dikabulkan. Beda, lain itu konteksnya ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tidak dipermalukan karena percaya kepada Yesus, akan tampak dan akan dirasakan dalam keseharian. Mau di pekerjaan, mau di pergaulan, mau di lingkungan sekitar, tetangga dan lain sebagainya, bahkan mungkin dengan keluarga. Tidak akan dipermalukan. Ya, ini harus hati-hati ya. Iblis maunya kita itu dipermalukan. Siapapun. Kalau sudah dipermalukan, malu lalu kita terpuruk, takisu ya, takisu gitu. Lalu setelah itu apa? Minder. Itu pekerjaan iblis. Jangan beri kesempatan buat iblis. Saudaraku yang terkasih, peganglah firman Tuhan ini. Kenapa? Pada suatu waktu saya katakan kepada beberapa orang, setelah ngomongnya itu ngalur ngidul tentang dosa, saya masuk, saya bicara. Saudaraku, saya katakan, Tuhan Yesus itu hidup. Wah, langsung kaget mereka, karena pembicaraan kok langsung masuk ke kata Tuhan Yesus itu hidup. Saya bilang, Tuhan Yesus hidup. Sampai kapanpun dia hidup, apa maksud saya sampaikan ini? Saya tidak langsung, ya, di dalam strategi penginjilan kan seperti itu. Kita tidak bisa menohok, tidak bisa. Tapi bawalah ini suatu pembicaraan yang sederhana. Saya katakan, Tuhan Yesus itu hidup. Maksudnya, terlalu banyak contoh di media-media sosial yang Alkitab, mohon maaf, ditaruh di bokong, orangnya tergeletak di tempat tidur. Karena itu, saya nggak usah sebut namanya. Ada juga orang tidak seiman menghujat Yesus, meninggal. Ada yang sudah di luar Yesus, tadi yang pengikut Yesus selalu pindah, meninggal. Saya sudah mendata lebih dari 5 orang, dan 5-5 ini yang itu saya katakan di awal, Tuhan Yesus itu hidup, hati-hati. Ya, kepada orang-orang yang saya ngomong di suatu tempat itu, saya katakan hati-hati. Masih ada waktu. Jangan tertawakan hidup ini. Jangan tertawakan hidup ini. Dan jangan anggap remeh. Saya hidup, saudara hidup. Jangan anggap remeh. Kenapa? Karena ketika hidup, bukan cuma mohon maaf makan, tidur, kembali lagi makan, tidur, kembali lagi, tiba hari Senin, Selasa, Sabtu, halo. Nggak begitu ya. Tetapi sebenarnya ada banyak yang Tuhan mau untuk kita lakukan, tapi kita abaikan karena punya kesibukan
yang bersifat mengabaikan dia. Saya pikir perlu kita mawas diri, jangan terjebak, jangan terjebak. Nikmat tawaran dunia belum tentu menjadi nikmat secara rohani, belum tentu. Tetapi nikmat yang ditawarkan Allah, tidak usah dibandingkan, pasti nikmat rasanya. Pasti damai sejahtera yang didapat. Ya, saya mengucap syukur pekerjaan Tuhan dalam diri saya. Ya, saya mengucap syukur untuk banyak pihak-pihak yang mendoakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika ada orang yang tahu saya memakai tongkat, berjalan juga amat sangat susah, terseret-seret. Tapi ketika saya sampai bisa berjalan, dan saya mengemudikan mobil, manual loh, manual, bukan metik, mereka mengatakan, wah kok bisa, waduh saya nggak bisa bayangkan waktu ketika sakit jalan terseret-seret, sekarang sudah bisa bawa mobil. Kok bisa? Saya bilang, aku nggak mau menyerah dengan keadaan itu. Aku nggak mau cuma bicara saja. Ketika terjadi pada diriku, di situ aplikasi yang penting. Karena aku tahu, aku udah percaya dulu, maka saya diselamatkan. Itu modal, bukan uang modalnya, iman modalnya. Ya, jangankan orang yang takjub, aku sendiri takjub. Kok saya jadi bawa mobil nih? Kemarin susah banget, gerakan kaki itu nggak bisa, kayak terputus. Ya bahkan saya sebelumnya itu sudah di kursi roda, saudara. Ya ini tante sampai bilang itu kaki kok terlipat-lipat nggak rasa ya. Jadi saya tapak kaki itu terlipat-lipat begitu aja, terseret, kelipat, terseret. Saya nggak tahu karena mati rasa semuanya. Ya, orang yang menikmati sakit seperti saya itu sampai selamanya lumpuh, saudara. Aku sudah mengalami dalam kursi roda. Jadi pakai tangan aja berjalan, rodanya saya putar gitu. Tapi hatiku tetap bilang, saya menyerah. Paling jatuh kok, yang penting kepala nggak kena semen saya. Memang jatuh, jangan kira nggak jatuh ya. Jatuh beneran. Ya, jadi Clarissa itu wah, apa kata teriak, slow, slow, slow. Semua melihat saya. Sekaligus saya pikir saya bersaksi dengan berjuang dalam sakit. Kan kita bersaksi nggak harus dengan kata-kata, bukan? Kita bersaksi dengan keberadaan kita juga orang jadi melihat kan. Wah kok bisa menang ya? Oh kok bisa ya? Kok bisa dan seterusnya. Mengaku dengan mulutku dan dengan hatiku, itulah firman iman yang diberitakan Rasul Paulus, yang kita bacakan dalam surat Roma ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Itu modalku, saudara. Jadi modal kita semua tentunya. Ya, sekali lagi, bila Yesus sudah datang, kita akan menyambut, bukan? Lalu percaya, lalu kita diselamatkan. Jadi satu kesatuan merucut kepada istilah iman, maka iman inilah modal kita. Firman ini diimani, hidup. Kalau firman tidak diimani, tidak hidup. Ketika kita imani, kita tidak akan semudah itu menyerah dengan keadaan. Tapi kita tahu, kalau kita sudah terpuruk amat sangat gitu, sudah sampai di dasar gitu ya, pasti Tuhan akan mengangkat. Kalau kita sudah menyerah ya, sudah angkat tangan gitu ya, maka Allah turun tangan, bukan? Satu ilustrasi menarik yang saya sudah pernah sampaikan agak lama, ada orang kaya raya, ada orang sombong, ada orang pelit masuk ke dalam sumur, berteriak minta tolong. Dia minta tolong artinya supaya dia ditolong, kan begitu makna sederhananya. Tapi ketika ada orang mendengar suara dia lalu mendatangi dia dan berkata, halo saudaraku,
Dan ketika dia akan ditolong, yang menolong berkata, "Bapak, mana tangannya?" Karena Bapak ini seorang yang sombong, seorang yang pelit, angkuh, dan ketika yang akan menolong itu meminta tangannya, Bapak tidak mau memberi tangannya. Dia bilang, "Ngapain kamu minta tangan saya? Ngapain minta tangan?" "Oh tidak, kalau mau tolong saya tolong aja, tapi jangan minta tangan saya." Ini Jadi ketika diminta tangannya untuk ditarik ke atas, bapaknya tidak mau. Ya, ngapain minta tangan saya? Lalu berpikir bagaimana caranya menyelamatkan bapak ini. Sebenarnya bisa saja orang yang mau menolong meninggalkan dia dan terjadilah apa bagi dirimu sendiri, rasakan sendiri. Mau ditolong nggak mau, tapi teriak minta tolong. Manusia sekarang banyak berteriak minta tolong, tapi mau ditolong tidak mau, saudaraku. Minta tolong sampai keluar air mata, tapi mau ditolong nggak mau. Bingung ya? Saya bingung itu. Tapi karena penolong ini penuh kasih, dia katakan, "Baik Bapak yang jatuh ke sumur. Kalau engkau tidak memberi tanganmu, engkau tidak memberi apapun, ya sudah, ambillah." Jadi si penolong ini menjulurkan tangannya ke sumur dan berkata, "Ambillah tanganku, ambil." Tapi kalau ngambil mau nih si bapak, "Oh kalau ngambil nih, oke saya ambil karena buat kepentingan saya yang bertambah jadi banyak, karena mengambil mau nih." Diambilnya tangan bapak ini. Disitulah baru bisa dia ditolong, saudara. Manusia kurang lebih seperti itu. Di mana jalan keluar? Semua jalan buntu. Aku tidak bisa lepas dari persoalan ini. Kelihatannya sudah tidak ada lagi kesempatan-kesempatan yang bisa kulakukan. Tapi ketika Allah berkata, "Saya mau tolong kamu." Tapi kamu nggak mau ditolong. Tapi berteriak minta tolong. Bukankah Allah punya telinga yang sungguh jelas mendengarkan teriakan-teriakan orang minta tolong? Pada akhirnya Allah melihat manusia itu tidak minta tolong, tapi tidak mau menerima pertolongan itu. Akhirnya Allah turun tangan untuk menolong orang-orang yang tidak mau ditolong, tapi teriak minta tolong. Melalui nats ini, kiranya pencerahan Roh Kudus memberikan pemaknaan lebih jauh dan lebih dalam. Kalau kita mulai meminta pertolongan daripada Allah, bukalah hati, bukalah pikiran, supaya mau ditolong. Jangan keraskan hati, jangan keraskan pikiran. Karena Allah mampu melihat isi hati kita, dan mampu melihat isi pikiran kita. Dan pada akhirnya kita diselamatkan. Diselamatkan bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Aktualisasi diri kita dalam masyarakat akan jelas, kita tidak akan dipermalukan. Percaya dulu, baru selamat. Terpuji nama Tuhan.
Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang empunya diri kami, hidup kami, bahkan hati dan pikiran kami milik Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami telaah bersama, agar kami semakin mengerti di mana posisi kami sebagai orang percaya di tengah dunia ini, terlebih di hadapan Allah. Agar kami tidak mempermainkan keberadaan Allah lewat pribadi Roh Kudus dalam diri kami. Kami tidak mempermainkan keberadaan Roh Kudus dalam diri kami, tetapi kami belajar menguasai diri kami lewat firman yang sudah didengarkan, sehingga kami bisa menunjukkan kesaksian hidup ini, aktualisasi diri kami di tengah masyarakat yang tidak dipermalukan oleh masyarakat. Karena ada Tuhan yang selalu meninggikan kami, bukan dunia ini yang meninggikan kami. Rancangan Allah, rencana Allah bagi kami semua mendatangkan damai sejahtera. Tetapi di luar daripada itu akan mendatangkan malapetaka. Firman Tuhan ya dan amin. Penuh kuasa, penuh mujizat, keajaiban yang maha dahsyat. Bahkan firman Tuhan itu memberikan jawaban-jawaban tidak secara kebetulan, karena jawaban Tuhan selalu tepat waktunya sesuai rencana Tuhan itu sendiri. Hamba telah menyampaikan firman Tuhan sebagai tugas yang Tuhan berikan kepada hamba, agar kami semua diberkati melalui firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang maha baik, maha tinggi, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.